Pelatih Sanggar Park Hang-seo semakin dekat dengan timnas Indonesia. Pemain bintang Ajax Amsterdam kebelet untuk membela timnas Indonesia. 5 pemain keturunan tambahan yang diprediksi akan membuat timnas Indonesia semakin menggila. Ambisi balas dendam timnas Indonesia saat menghadapi timnas Australia U23. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Park Hang-seo layak latih timnas Indonesia. Ya, Park Hang-seo dinilai layak menjadi pelatih timnas Indonesia ke depannya. Kontrak Sintayong yang diperpanjang akan berakhir setelah Piala Asia 2024 di Qatar. Park Hang-seo dianggap sangat cocok jadi pengganti bekas anak didiknya itu dibanding melatih Thailand. Menurut analisis media Vietnam, pola permainan Park Hang-seo tidak akan berhasil jika diterapkan di Thailand. Pasalnya Thailand memiliki gaya bermain kaki ke kaki. Namun, Park Hang-seo disebut cocok jika menangani timnas Garuda. Ini lantaran kesamaan cara bermain dengan strategi sang pelatih, yakni pertahanan kuat dan melakukan counter attack cepat. Ya, gaya bermain Thailand tidak cocok dengan keahlian Park Hang-seo, kata media tersebut. Tetapi gaya bermain Indonesia dapat sepenuhnya disesuaikan menjadi skema serangan balik yang efektif. Hal ini berdasarkan kemampuan pelatih dan arahan Park Hang-seo. Park Hang-seo sempat ramai dibicarakan setelah bersedia kembali ke Asia Tenggara untuk menangani timnas Indonesia. Park Hang-seo mengaku tertarik jika ada tawaran dari Indonesia. Ya, saya tertarik dengan tawaran menangani timnas Indonesia, kata Park Hang-seo. Saya sangat terbuka untuk menerima posisi ini, ujarnya. Dia mengatakan selama ada tawaran pihaknya akan mempertimbangkannya dengan serius. Jika menemukan titik temu antara kedua belah pihak termasuk strategi untuk membangun kekuatan dan pengembangan tim, dia siap. Ya, saya akan secara serius menegosiasikan masalah ini, tutup Park Hang-seo. Pemain bintang Ajax Amsterdam kebelet bela timnas Indonesia. Ya, pemain Ajax Amsterdam Tristan Goijer mengaku pernah dihubungi oleh PSSI. Bahkan bek keturunan berusia 19 tahun itu sampai ngobrol baik bersama perwakilan dari Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Hal itu diungkapkan Tristan Goijer dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Saat ditanya apakah pernah dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia, pemain kelahiran 2 September 2004 itu mengamininya. Ya, aku pernah bicara sama mereka dan kita ngobrol dengan baik, tapi aku belum mendalami situasinya, kata Tristan Goijer. Lebih lanjut, pemain kelahiran Blaricum, Belanda tersebut saat itu masih belum yakin dengan tawaran dari PSSI. Selain itu, Tristan Goijer juga sulit untuk menjelaskan situasinya dan masih perlu mempelajari silsilah keluarganya yang berasal dari Maluku. Ya, karena situasiku beda tentunya dari pemain yang lain, situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata Tristan Goijer. Tentunya sangat menarik jika nantinya Tristan Goijer mau dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia itu kini sedang berkarir di Ajax Amsterdam U21. Berhubung masih berumur 19 tahun, Tristan belum mencatatkan debut bersama Ajax Amsterdam senior. Sehingga pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu lebih sering berlaga bersama Jong Ajax di Eredivisie atau kasta kedua Liga Belanda. Menurut laman Transfermarkt, Tristan Goijer sudah mencatatkan 15 penampilan bersama Ajax Amsterdam U21 di Eredivisie tahun ini dengan 2 assist dan 12 gol. Pemain yang bisa bermain di posisi bek kiri itu juga pernah membela timnas Belanda U16 dan U18. 5 pemain keturunan tambahan yang bakal membuat timnas Indonesia makin menggila di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix. Ya, Kevin Dix dikenal sebagai pemain serba bisa. Ia dapat diperankan sebagai fullback kanan, wingback kanan, winger kanan, hingga back tengah. Saat ini Kevin Dix berstatus sebagai back tengah andalan FC Copenhagen di Liga Champions. Musim ini Kevin Dix telah mencatatkan 27 laga dengan raihan 1 gol dan 2 assist. Berkat bantuan Kevin Dix, FC Copenhagen masih berpeluang lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024 dan memuncaki klasemen sementara Liga Denmark. Miloš Manhoef, Vitesse Arnhem. Ya, Miloš Manhoef dapat menjadi juru gedor andalan timnas Indonesia. Pemain Vitesse Arnhem ini dapat diandalkan sebagai winger kanan maupun kiri. Bersama Vitesse musim ini, Miloš Manhoef telah mengemas 3 gol dan 1 assist dari 13 pertandingan.
Ilyas Al-Haf FC Noah. Ya, pengalaman Ilyas Al-Haf bermain di kasta teratas Liga Belanda membuatnya dapat memberikan dampak baru bagi timnas Indonesia di lini serang. Ilyas Al-Haf saat ini membela klub Armenia FC Noah dan telah mengemas 5 gol dan 4 assist dari 15 pertandingan. Luar biasa. Mesilgers FC Twente. Berusia 22 tahun, Mesilger merupakan bek andalan FC Twente. Musim ini Mesilger telah 12 kali turun di Liga Belanda dan membantu sang klub duduk di posisi 4 klasemen sementara. Tom Haye, SC Heerenveen. Ya, nama terakhir adalah Tom Haye. Buruknya lini tengah timnas Indonesia saat kalah 1-5 dari Irak dan imbang 1-1 melawan Filipina menunjukkan bahwa skuad asuhan Sintayong membutuhkan gelandang sekelas Tom Haye. Tom Haye yang telah mengemas 2 gol di Liga Belanda dapat memanjakan lini skuad Garuda. Selain itu, tembakan jarak jauh gelandang 28 tahun ini juga dapat membahayakan gawang lawan-lawan timnas Indonesia ke depannya. Misi balas dendam timnas Indonesia U23 menghadapi Australia. Ya, hasil drawing Piala Asia U23 2024 telah resmi keluar. Menempatkan timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Jordania, dan negara tetangga Australia. Secara peta kekuatan timnas Indonesia memang menjadi tim terlemah di grup A sekaligus menjadi tim debutan satu-satunya di kompetisi Piala Asia U23. Hal tersebut juga membuat timnas Indonesia kembali bersua Australia yang notabene merupakan tim yang memupus harapan skuad Garuda U23 untuk berlaga di ajang Piala Asia U23 2022 lalu. Saat itu timnas Indonesia harus bermain 2 leg langsung dengan Australia untuk merebutkan 1 tiket lolos ke putaran final. Hal tersebut karena Cina dan Brunei Darussalam yang sejatinya berada dalam satu grup dengan Indonesia dan Australia memilih mengundurkan diri. Timnas Indonesia pun harus takluk dengan agregat 2-4 dari Australia setelah di leg pertama takluk 2-3 dan di leg kedua harus kembali menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0. Kini timnas Indonesia U23 kembali bertemu dengan Australia di putaran final Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada seluruh punggawa skuad Garuda U23 untuk tak gentar menghadapi siapapun di lawan grup A. Hal ini termasuk Australia yang memang menjadi salah satu tim kuat di ajang kali ini. Melihat peta kekuatan timnas Indonesia U23 yang saat ini dihuni oleh banyak pemain-pemain yang juga anggota timnas senior, tentunya peluang untuk membalaskan kekalahan atas Australia pada 2021 lalu sangat terbuka lebar. Belum lagi kini dalam skuad timnas Garuda juga banyak dihuni oleh beberapa pemain yang merumput di liga luar negeri. Beberapa pemain seperti Pratama Arhan, Elkan Bagot, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner merupakan beberapa pemain langganan timnas Indonesia yang berstatus sebagai pemain abroad. Selain itu ada pula nama Nathan Joaon dan Justin Hapner yang kini tengah dalam proses naturalisasi dan masih dapat membela timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 tahun depan. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.